syahid. Tidak ada pilihan lain, ya. Harus siap mental. Tapi bukan teori, dalam tatanan teori bukan. Tapi jiwanya sudah pasrah dan tidak ada yang takut. Tidak ada yang kita takuti lagi kecuali hanya Allah yang kita takut. Rekan sekalian, alhamdulillah saya sedang di Malaysia, sedang di Kuala Lumpur dalam rangka safari dakwah. Fokus ke Malaysia ini bukan ke masyarakat luas, tapi ke beberapa tokoh, karena situasi di Malaysia tidak seperti di Indonesia. Indonesia bebas mengadakan pertemuan dengan masyarakat luas. Tapi di Malaysia ini kita agak mengerem, tapi fokus kepada menemui beberapa tokoh. Ini agar kita memiliki satu jaringan pemahaman bahwa apapun hambatan, halangan, takdir dari Allah yang begitu banyak dimimpikan oleh umat di berbagai belahan dunia ini tidak akan bisa dibendung, tidak akan bisa dihalangi, tidak akan bisa dihambat. Rekan sekalian, pagi ini kita fokus kepada 3 poros mimpi. Apa itu 3 poros mimpi? Yang pertama, ada ratusan mimpi tentang majelis gajah. Yang kedua, ada ratusan mimpi tentang tanah uzlah. Dan mohon maaf, juga ada ratusan mimpi tentang ketua majelis gajah. Ini di luar dari Muhammad Qasim. 3 poros mimpi ini ketika kita satukan menjadi sesuatu yang perlu diperhitungkan, maka pada pagi ini saya ingin menyampaikan, membahas terkait dengan apa di balik 3 poros mimpi ini. Karena bagaimanapun, sesuai dengan mimpi, mimpi kan bukan kita yang minta. Mimpi itu tidak pernah kita harapkan muncul di antara semua teman-teman. Maka ini ada sesuatu. Apalagi 3 mimpi ini kalau dalam hadis ini sudah tawatir. Artinya bukan dimimpikan oleh 1-2 orang saja, tapi oleh ratusan orang yang berbeda, yang saling tidak kenal, banyak yang saling tidak kenal. Ini memiliki kedudukan penting dalam isyarat langit dan petunjuk zaman. Jadi jangan disepelekan ya. Baik, kita bahas apa yang perlu kita bahas pada pagi ini terkait dengan langkah mimpi tersebut. Sebagai gambaran untuk mengingatkan kembali kita, sekedar mengingatkan saja teman-teman sekalian. Pertama, mimpi tentang tanah uzlah dan bukit lebah. Ini
Tanah Ujlah namanya Bukit Tebal. Sebagai lokasi berita langit atau ruhani, ya, atau masyarakat ruhani yang terus muncul dalam mimpi, maknanya perlu dilakukan penataan ruhani dan fisik. Penataan ruhani itu mengintensifkan zikir, fikir, dan perilaku salat malam yang tidak boleh terputus, ya. Kemudian terus memperdalam Al-Quran. Itu dari sisi ruhani. Kemudian juga yang terakhir, mempersiapkan dan menyadari bahwa penduduk Tanah Ujlah itu sudah menjadi penduduk ruhani, bukan lagi penduduk duniawi. Maka cahaya itu akan muncul dari Tanah Ujlah, dan itu banyak dimimpikan. Secara fisik, mempersiapkan arsitektural sederhana tapi kuat, ya, baik itu kebiasaan kita bergerak di sana, ya, kemudian juga sistem layout di sana, kemudian kita juga mulai banyak olahraga, serta berbagai persiapan sarana di tempat Ujlah, antara satu saung dengan saung yang lain, antara musola, titik sentral, masjid, antara semua hal yang ada hubungan dengan fisik. Bagaimana kenyamanan tetap terjaga, bagaimana mulai dibuat pos-pos ronda dan sebagainya. Ini ada hubungan dengan fisik. Itu pemetaan rohani dan fisik. Kemudian pembentukan komunitas inti, pembentukan tim rohani ini. Nah, ini sejalan dengan atsar dan sejalan dengan manuskrip-manuskrip yang sudah kita bahas, bahwa memang nanti itu pembantu Al-Mahdi itu adalah Ashabul Kahfi, di mana di dalamnya terdiri dari para penduduk ruhani. Dari sekian ratus penduduk ruhani nanti yang terkumpul, maka ada 70 penduduk ruhani yang utama. Nah, orang-orang pilihan, baik yang mendapat mimpi atau tanda dari Allah, dikumpulkan untuk menjadi pelaksana awal dari organisasi pergerakan ini. Dan alhamdulillah sudah kita lakukan. Tapi tolong nanti kita akan lebih fokus kepada pembentukannya, kepada akhlak. Fokus kepada akhlak, fokus kepada kesabaran, fokus kepada penggalian ilmu, dan kepasrahan seperti para sahabat Kahfi. Itu jelaskan. Jadi nanti penduduk rohani itu demikian rekan sekalian, ya. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus dilakukan? Penyimpanan dan pendataan mimpi. Alhamdulillah ini sudah dilakukan oleh kita. Jadi apa yang disebutkan dari poin 1, poin 2, poin 3, alhamdulillah kita sudah lakukan. Ya. Namun tinggal nanti pendalaman, penataan, tinggal lagi penertiban supaya betul-betul mendekati kesempurnaan sesuai yang Allah harapkan.
Kemudian yang berikutnya, persiapan bertahan dalam krisis. Itu yang harus kita lakukan. Setelah yang pertama, kedua, ketiga tadi memang sudah kita lakukan saat ini, maka yang keempat adalah persiapan bertahan dalam krisis. Belajar hidup secara mandiri, baik bertani, pengolahan air, ya, pengobatan herba, pendidikan anak secara mandiri di luar sistem sekuler. Itu sudah kita persiapkan juga, alhamdulillah. Walaupun belum sempurna, masih banyak yang harus kita lakukan. Tapi ini sedang kita lakukan. Oke, baik. Kemudian itu tempat uzlah. Jadi mimpi-mimpi tempat uzlah itu intinya Allah bocorkan rahasia kepada kita untuk melakukan step tadi. Karena itu memang yang harus kita lakukan. Ini yang disebut dengan 3 pilar mimpi, ya. Pertama tadi tanah uzlah. Yang kedua, pilar yang kedua adalah mimpi-mimpi tentang majelis gajah. Gajah banyak diisyaratkan dalam simbol perjuangan dalam mimpi, simbol rohani dan benteng umat Islam sebagai pendorong. Itu dalam mimpi banyak sekali poin-poin di mana majelis gajah itu adalah simbol perjuangan rohani dan benteng perjuangan umat Islam terkait dengan perjuangan ujung akhir zaman. Maka rekan sekalian, apa yang harus dilakukan dalam majelis gajah? Penguatan ruh dan keterhubungan dengan langit. Majelis gajah harus benar-benar menjadi pusat spiritual yang terkoneksi dengan langit, bukan sekedar diskusi politik, diskusi dakwah dan juga apalagi politik dan dunia. Tapi memang majelis gajah di seluruh anggota grupnya harus menjadi pusat spiritual yang terkoneksi. Dimulai dari tanah uzlah. Maka teman-teman majelis gajah dimanapun berada, mulailah mengikuti apa yang dilakukan di tanah uzlah, walaupun teman-teman belum uzlah. Artinya teman-teman majelis gajah dimanapun, walaupun belum menjadi penduduk uzlah, maka pertama, jauhi sifat duniawi. Sudah selesai untuk beli itu, beli ini, kepentingan aset pribadi, membangun itu, membangun ini, sudah berhenti total. Walaupun silakan terus mencari rezeki. Yang kedua, hindari perbuatan dosa, walaupun kita ada di masyarakat luas. Ya. Hindari rezeki yang syubhat dan pergaulan yang kita batasi. Ya. Teman-teman majelis gajah dimanapun berada, jangan lagi banyak hiburan bagi teman-teman yang biasa. Ya, katakanlah ke tempat-tempat hiburan, ya. Baik itu wisata atau apapun lah, nongkrong di mana saja. Hindari, sudah mulai harus hindari. Yang berikutnya, hal-hal yang sifatnya hubungan kepada Allah. Mulailah teman-teman gajah dimanapun berada untuk senantiasa menjaga sholat malam yang tidak pernah sekarang mulai, ya. Kemudian juga teman-teman tolong nonton, ikuti semua kajian majelis gajah, baik live maupun rekamannya. Karena nanti secara bertahap, pelan tapi pasti, teman-teman akan mulai paham bahwa Allah bimbing kita ke arah mana, ya. Karena di situ ada banyak makna yang sangat tersirat maupun tersurat.
Rekan sekalian, teman-teman di luar majelis, di luar tanah uji lah, yang gabung ke majelis gajah, mulailah perbanyak doa-doa kepada Allah, minta perlindungan dan pertolongan. Lalu hijib-hijib perang batin, bagaimana kita masih di kota, tapi bagaimana kita harus bisa menghindari tergelincirnya kita, ya, baik dengan dosa atau apapun dan sebagainya. Nah, itu SDM-nya majelis gajah harus demikian. Yang berikutnya, apa yang harus gajah lakukan? Harus mulai menjalin hubungan internasional tanpa ikatan apapun. Artinya betul-betul hanya karena kekeluargaan dalam kaidah keislaman. Jadi gajah sudah harus mulai membangun hubungan umat, pertama di Indonesia. Yang kedua, harus memurnikan hubungan kita adalah hubungan ukhuwah ruhaniyah, bukan hubungan-hubungan yang ada hubungan dengan kepentingan dunia. Bukan. Gajah harus mulai melangkah membangun hubungan koneksi dengan yang lain ruhaniyah, ukhuwah ruhaniyah. Contohlah, alhamdulillah kita mengangkat Ustaz Faisal menjadi ketua majelis gajah. Tidak ada SK-nya, tidak ada surat-suratan. Di majelis gajah itu batin dan ruhani yang sedang dibangun, bukan formalistik. Majelis gajah tidak daftar sebagai perkumpulan di hadapan pemerintah. Kenapa demikian? Karena dibolehkan juga oleh pemerintah. Boleh berkumpul tanpa harus izin, semua izin. Nah, kita tidak ingin terikat dengan hubungan dunia, tapi kita lebih kepada murni ukhuwah ruhaniyah. Ya, nah demikian juga sekarang kita sedang safari dakwah di Malaysia. Nah, tujuannya adalah ingin merajut dengan tokoh-tokoh di Malaysia supaya nanti terkoneksi jika terjadi sesuatu yang memiliki sifat tablik dan ada hubungan dengan kepentingan umat. Kita sudah terkoneksi, jadi mudah berkomunikasi. Itu yang kedua yang harus dilakukan. Jadi pertama tadi apa? Pertama, SDM harus dipersiapkan. SDM-nya sendiri di majelis gajah harus sudah terkoneksi dengan, terpelihara koneksinya dengan langit. Yang kedua, mulai menjalin hubungan internasional. Nah, ini salah satunya adalah yang kita lakukan saat ini. Mungkin nanti saya akan datang ke Turki, mungkin satu ketika saya datang ke negara lain, mungkin satu ketika saya datang lagi ke berbagai tempat negara lainnya untuk memiliki koneksi. Walaupun barangkali tidak juga harus melalui kedatangan kita. Bisa jadi mungkin bagaimana caranya terkoneksi, ada hubungan komunikasi ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga simbol-simbol akhir zaman. Itu yang harus kita lakukan. Gajah bisa menjadi tempat turunnya keberkahan jika para pejuangnya mulai menyadari bahwa perang ini bukan hanya fisik, tapi bagian dari rangkaian akhir zaman, dan yang menentukan adalah dari langit. Jadi ketergantungan kita kepada pertolongan Allah itu menjadi utama, bahkan segala-galanya. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak berdaya apa-apa, kita bukan orang kaya,
kita tidak punya aset, gajah tidak punya, gajah itu miskin, bahkan selalu minus. Tidak pernah gajah itu surplus, selalu minus apapun. Tapi dan dengan demikian maka majelis gajah Allah paksa, Allah arahkan untuk tergantung kepada langit, kepada Allah. Sebab kalau kita di majelis gajah Allah beri kekayaan, beri uang yang banyak kita, maka nanti akan ada ketergantungan dengan uang. Ada tumpuan karena banyak uang, ada tumpuan karena kita ada backing dan sebagainya. Nah, majelis gajah sekarang sedang dididik oleh Allah dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai kesederhanaan, hidup zuhud, tidak pernah minus, tidak pernah surplus uang, bahkan selalu minus dalam setiap apapun, keseharian. Uang kita selalu minus. Nah, itu adalah dalam rangka kalau kita lihat mimpi-mimpinya supaya kita selalu ketergantungannya hanya kepada Allah, bukan karena uang, bukan karena SDM, koneksi maksudnya ya, kenal pejabat, karena apa? Bukan, jangan. Kepada Allah saja. Makanya selalu kita ini dibikin kurang terus sama Allah dari sisi ya. Baik, itu poros kedua yang harus kita lakukan, strategi umum yang harus kita lakukan. Yang ketiga, menyangkut ketua gajah. Ini kan mimpi yang terus mengalir, hampir 2-3 hari sekali kita menerima mimpi dari teman-teman. Yang pertama tadi apa? Tentang tanah Ujlah. Yang kedua tentang majelis gajah sendiri. Yang ketiga tentang ketua gajah. Sebagai sosok yang muncul berkali-kali, bahkan ratusan kali dalam mimpi, baik sebagai pembimbing, sebagai penyambung ruhani, bahkan sebagai penanggung jawab amanah, maka apa yang harus dilakukan oleh ketua gajah? Meningkatkan tajrid dan fana. Kalau kita lihat dari isi mimpinya, ketua majelis gajah harus seperti itu. Ketika apa? Ketika ditakdirkan sebagai pembimbing, ditakdirkan sebagai penyambung ruhani, ditakdirkan sebagai penanggung jawab, maka mau tidak mau harus tajrid dan fana. Jadi apa itu tajrid dan fana? Meninggalkan ambisi pribadi, fokus penuh untuk Allah dan umat, tidak lagi hidup untuk popularitas dan kepentingan dunia. Itu intinya, itulah yang harus dilakukan dalam konteks tajrid dan fana. Yang berikutnya, menjadi sumbu penghubung. Ketua majelis gajah harus menjadi sumbu penghubung antara penduduk ruhani di tanah Ujlah, para pejuang akhir zaman di Palestina, dengan para tokoh agama lain yang bersedia, kemudian dengan simbol-simbol kekuatan baik media massa atau apapun ya, dan simbol-simbol umat di dunia yang tercerahkan lewat mimpi. Alhamdulillah kita sekarang sudah membentuk grup internasional. Di situ ada banyak orang-orang dari berbagai negara, dari Eropa ada, dari Italia ada, dari Pakistan ada, bahkan dari Turki juga ada, walaupun mereka masih silent, tapi itu menjadi cikal bakal terkoneksi dengan berbagai negara. Dan nanti kita memang merencanakan apa? Kita akan menyurati resmi semua
tokoh-tokoh dunia. Ya akan kita lakukan. Setelah kita mengadakan dialog, itu modal terpenting supaya secara rekam jejak digital kita punya. Orang lain browsing tentang kita, ada rekam jejak digitalnya Majelis Gajah itu. Diki Chandra ada rekam jejaknya. Penting, makanya bagi orang yang tidak paham dialog internasional, tidak usah berkomentar karena Anda tidak paham strategi dakwah di dalam rangka kita ini. Majelis Gajah kan tidak dikenal, saya juga tidak dikenal oleh dunia, maka tidak ada solusi lain kecuali kita harus banyak rekam jejak digital, baik di media massa atau di media TV. Alhamdulillah sekarang sudah ada semakin banyak. Nah ini yang berikutnya, saya harus mulai untuk lebih fokus pada pembangunan karakter umat terlebih dahulu, wabil khususnya Majelis Gajah. Bukan, jangan dulu untuk konfrontasi dengan dunia. Dan kalau frontal, saya bersuara keras terhadap dunia, maka ini tentu akan mempercepat pengetahuan dunia luar tentang kita. Jadi saya harus lebih fokus kepada bagaimana umat menjauhi syirik, bagaimana umat menjauhi perilaku yang justru membuat marah Allah dan sebagainya. Jadi saya sebetulnya sudah gagal juga ingin menyampaikan tentang Yahudi, ingin menyampaikan tentang Israel, ingin segera mengutuk mereka, ingin segera geram, bahkan saya ingin mengancam dengan takdir-takdir yang sudah kita sampaikan. Tapi saya harus tahu diri. Kita menjauhi dari sikap konfrontatif terhadap kekuatan simbol-simbol dunia. Kita lebih dulu menyadarkan umat tentang semakin banyak umat yang menyadari apa yang disampaikan Majelis Gajah itu benar. Nah, maka dilakukanlah yang disebut dengan dakwah di lapangan, face to face, door to door. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Walaupun tidak biaya sedikit, rekan sekalian perlu tahu, sekali berangkat itu minimal harus 600.000, 700.000 itu. Lebih bahkan, mungkin 800.000 lah. Setiap kali berangkat sehari, baik. Bensinnya, makannya, fotokopinya. Tapi tetap kita lakukan. Walaupun kita minus, nggak ada uang. Tapi terus kita lakukan. Kenapa? Karena ini sadar kita harus membuat satu penyadaran kepada umat melalui sosial media sudah, dan itu saja. Banyak yang tidak mau dengar lagi, sudah jenuh, sosial media sudah jenuh, tidak ada perkembangan signifikan. Coba silakan teman-teman lihat, tidak ada perkembangan signifikan. Maka Majelis Gajah tidak berputus asa. Kita lakukan melalui door to door, melalui face to face. Itu yang sedang kita lakukan dalam penyadaran umat. Sebelum kita kuat kaki-kakinya, kita harus kuat dulu kaki-kakinya dengan umat. Ya, baru kita berani lantang konfrontatif dengan kejahatan-kejahatan dunia, ya, dengan simbol-simbol iblis, dengan jaringan-jaringan iblis di dunia. Baru kita akan bersuara lantang. Pada saat sekarang kita menahan diri dulu. Majelis Gajah memang harus sudah membentuk, dan sekarang sedang kita lakukan, yaitu Majelis Nurani Global.
menghubungkan para pemimpin dan pengemban amanah dari berbagai negara secara diam-diam terstruktur agar bersatu dalam visi Mahdawiyah yang bersih dari fitnah palsu. Dan kita sedang persiapkan. Rekan sekalian, saya terus sedang menyusun tulisan bagaimana untuk menyampaikan kepada semua pemimpin negara, terutama Muslim, bagaimana sedang menyampaikan berkas kepada Presiden Republik Indonesia, kepada para jajaran pemangku kepentingan, sedang. Jadi tiga pilar kita, bukan tiga pilar yang kaitan dengan mimpi, tiga kepentingan dasar dakwah, yaitu SDM. Alhamdulillah sudah, Majelis Gaya sudah ada SDM-nya, sudah banyak yang saling bahu-membahu, itu penting dan terus kita tingkatkan. Yang kedua, kita sudah punya kumpulan mimpi. Yang ketiga, pengakuan dari tokoh agama juga sudah ada dengan adanya dialog tadi. Maka dengan tiga kekuatan ini kita akan melahirkan buku tulisan yang ada hubungan dengan ini. Nah, tulisan inilah nanti menggabungkan tiga kekuatan tadi untuk menjadi karya ilmiah yang harus segera kita berikan kepada pemangku kepentingan baik di Indonesia maupun di dunia. Kita harus membentuk majelis nurani, majelis global sifatnya, bukan hanya di Majelis Gaya sekarang ini. Dan kita sedang persiapkan bahan. Dan ini tidak mudah rekan sekalian. Saya sudah bolak-balik menyusun teks tulisan ini, tidak mudah. Mana yang lebih pasti? Karena ini bukan perkara main-main, ini perkara dunia, perkara yang akan merubah seluruh tatanan dunia. Nah, jadi jelas agar kita semua dunia yang menyadari tentu masuk dalam, bersatu dalam visi Mahdawiyah yang bersih dan terhindar dari fitnah palsu. Ya, itu nanti Majelis Gajah akan difitnah banyak, pasti. Ya, saya pun sudah banyak, teman-teman tahu bagaimana nanti permainan saya akan menjadi sasaran. Kalau sasaran Dajjal sudah lama informasi itu ya. Dan alhamdulillah di dalam takmil mimpinya Allah berikan rahmat kepada saya secara khusus. Tidak, saya insya Allah mudah-mudahan terus akan dikuatkan dari fitnah Dajjal ya. Jadi insya Allah begitu. Kemudian apa kesimpulannya terakhir sebagai penutup? Saatnya bukan hanya menunggu. Tuh, Majelis Gaya tidak boleh lagi menunggu, tidak boleh lagi pasif. Jika isyarat sudah mutawatir, isyarat mimpi itu sudah mutawatir, maka ini bukan lagi soal akan terjadi, tapi sedang dan telah dimulai secara ruhani. Ini sangat penting, teman-teman sekalian ya. Maka Tanah Ujlah harus menjadi tempat hijrah ruhani. Maka seluruh penduduk Bukit Lebah harus menjadi penduduk ruhani. Tidak boleh lagi ada 1-2 orang yang masih penduduk dunia. Sudah, harus penduduk ruhani, harus dipaksakan. Yang kedua, Gajah sebagai medan sabar dan untuk menuju syahid di dalam rangka perjuangan. Jadi Majelis Gajah memang harus sudah berpikir ke arah sana, sabar, dan nanti semua teman-teman yang ada di Majelis Gajah harus siap dengan kalimat syahid. Tidak ada pilihan lain ya. Harus siap mentalnya. Tapi bukan teori, dalam tatanan teori bukan. Tapi jiwanya sudah pasrah dan tidak ada yang takut. Tidak ada yang kita takuti lagi kecuali hanya Allah yang kita takut.
Ini memang lisan mudah, semua orang bisa ngomong begitu, tapi pada faktanya tidak semua orang bisa, hanya sedikit. Di Majelis Gajah pun akan tersaring, dan sudah mulai tersaring. Ya. Kemudian Ketua Gajah sebagai tali pengikat ruh umat sebelum Sang Mahdi bangkit dari keterpurukannya, dari tangannya pegang emas jadi debu, dari tangannya tidak ada cahaya, bahkan artinya pegang emas dari debu itu Al-Mahdi itu bikin berantakan sekarang. Faktanya demikian itu. Apapun, lihat semua teman-temannya yang sudah dekat tersingkir semua. Artinya pisah ranjang. Ada masalah saja. Ya. Dengan helper Malaysia yang dekat pun bermasalah juga ya, sekarang posisi. Jadi semua berantakan. Persis dalam mimpinya. Pegang emas jadi debu. Kan? Nah, tapi nanti dia bangkit. Menyadari semua. Nah, ini Ketua Gajah sebagai tali pengikat ruh umat sebelum Sang Mahdi bangkit secara nyata. Nah, ini dia. Jadi di dalam mimpi itu jelas Ketua Gajah harus muncul duluan sebagai pengikat ruh umat, ya. Rekan sekalian, saya kira itu fase pertama di dalam rangka membahas strategi. Apa yang harus dilakukan Majelis Gajah? Apa yang harus dilakukan di Tanah Ujela? Dan apa yang harus dilakukan oleh Ketua Gajah? Itu saya kira bab pertama. Insya Allah besok pada subuh kita akan masuk kepada blueprint ruhani. Blueprint dalam tatanan global sudah kita buat dan sudah dibagikan pada saat dialog internasional. Sekarang kita akan membahas tentang blueprint ruhani, 3 poros penyelamat umat. Insya Allah besok kita akan kaji. Demikian saya kira, mudah-mudahan kita adalah orang-orang terpilih terus oleh Allah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang Allah jaga terus di dalam rangka mempersiapkan fitnah besar ke depan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang pilihan di dalam rangka menjaga amanah berita langit dalam bentuk mimpi-mimpi yang sudah Allah berikan ratusan, ribuan bahkan tentang kita.